don't know why I'm holding myself back. I'm fighting inside. Oh, I don't know why. Days I'm fighting inside. I'm holding myself back. Days I'm fighting inside. Some days, days. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama saya di channel Erni with Kid. Untuk kali ini kita akan membahas atau ngobrol tentang tips membuka usaha warung sembako. Semoga bermanfaat ya bun. Seperti halnya usaha toko kelontong, membuka usaha warung sembako zaman modern semakin mudah dengan modal kecil. Karena semua perlengkapan sederhana sudah banyak tersedia. Seperti di toko saya ini, mungkin untuk sekarang belum terlalu komplit. Tapi bun, saya yakin seiring berjalannya waktu, saya akan berusaha untuk memperbanyak barang yang belum ada. Nah, kita bahas ya satu persatu ya bun. Jangan sampai terlewat supaya kita paham ya bun. Sembako merupakan kependekan dari 9 bahan pokok. Sebagai bahan pokok tentu saja warung sembako dibutuhkan oleh banyak orang sampai kapanpun. Di setiap lingkungan pemukiman pasti ditemukan setidaknya satu toko sembako. Salah satu penyebabnya yaitu permintaan akan 9 bahan ini yang tak pernah menurun. Bisnis ini terkadang dipandang sebelah mata ya bun. Namun bisnis yang terkesan sepele ini tak boleh diremehkan bun. Jika dikelola dengan benar, usaha ini dapat memberikan keuntungan yang besar. Usaha sembako dapat dijalankan oleh siapapun ya bun ya. Bahkan pemula sekalipun. Jangan bingung untuk memulai bun. Kalau kita mau berusaha pasti bisa. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam memulai usaha bun. Di antaranya untuk yang pertama, rencanakan usaha. Bisnis sekecil apapun harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Begitu juga dengan usaha sembako. Meskipun terlihat gampang, memulai sebuah usaha toko tak bisa sembarangan. Jangan sampai kita melenggang tanpa rencana yang akan menyebabkan kerugian di kemudian hari ya bun. Pelajari terlebih dahulu seluk-beluk cara memulai usaha sembako. Pastikan kita sudah memahami hal-hal yang perlu disiapkan bun. Faktor-faktor yang mendukung serta menghambat bisnis dan lainnya itu diantaranya rencanakan langkah-langkah yang akan Anda jalankan. Dimulai dari perencanaan, riset atau survei pasar, mencari supplier barang dagangan, menghitung modal, dan bersiap akan persaingan dengan pedagang yang sudah memulai lebih dahulu daripada kita bun. Pikirkan juga tempat Anda akan memulai usaha. Apakah akan menyewa ruko atau memanfaatkan ruang kosong yang ada di rumah ya bun? Karena memang menjual sembako juga bisa dikatakan sebagai usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga. Berbisnis sembako memang tak semudah yang dibayangkan bun. Namun dengan perencanaan yang rinci kita akan lebih mudah dalam melangkah di masa yang akan datang karena telah menyiapkannya. 2. Lakukan riset pasar. Setelah membuat perencanaan secara rinci, selanjutnya kita perlu melakukan riset pasar. Riset atau survei pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peluang kita untuk terjun di bisnis ini. Hal apa saja yang harus kita cari dalam survei pasar? Carilah kemungkinan adanya persaingan dengan bisnis serupa atau toko yang lebih modern seperti minimarket dan supermarket. Carilah juga kemudian siapa saja yang akan menjadi target pasar kita.
Lakukan juga wawancara kecil untuk mengetahui respon masyarakat apabila kita membuka toko sembako. Jika masyarakat menyambut baik, lanjutkan dengan menanyakan kebutuhan apa saja yang sebaiknya kita sediakan di toko. Pelajari juga budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya, apakah masyarakat di sekitar lokasi toko kita memiliki kebiasaan utang atau tidak. Pelajari juga budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, Bun. Misalnya, apakah masyarakat di sekolah lokasi toko kita memiliki kebiasaan utang atau tidak. Hal sekecil apapun yang sekiranya berpengaruh terhadap bisnis harus kita pahami, sehingga kita dapat menemukan solusi dan langkah terbaik untuk menyiasatinya. Misalnya, jika Anda memulai usaha di desa, kira-kira kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan di desa? Hal tersebut juga perlu dipikirkan. Yang ketiga, perhitungan modal yang tepat ya, Bun. Perhitungkan modal dengan teliti sebelum kita mulai berbelanja untuk kebutuhan toko. Ingat, kita tak hanya menghitung barang dagangan saja, namun kita juga perlu memperhitungkan kebutuhan untuk operasional. Apakah kita akan menyewa ruko atau menggunakan rumah sebagai tempat usaha? Perlukah dilakukan renovasi? Barang apa saja yang harus dibeli untuk menempatkan barang-barang dagangan? Catat semua kebutuhan untuk modal, untuk memberikan gambaran bagaimana pengelolaan keuangan usaha kecil. Kita juga bisa gunakan aplikasi pengatur keuangan. Salah satu contohnya adalah buku warung kita. Kita bisa dengan mudah dan praktis mencatat keuangan usaha Anda, baik itu pemasukan, pengeluaran, hingga utang piutang. Bunda bisa unduh aplikasi buku warung secara gratis di Play Store ya, Bun. Setelah semuanya terhitung, baru Anda menghitungkan barang dagangan apa saja yang berpotensi untuk dijual. Di awal pembukaan toko, sediakan barang-barang yang mendasar terlebih dahulu. Yang ketiga, perhatikan tata letak barang ya, Bun. Tata letak barang menjadi sangat penting di toko sembako. Apabila Bunda menatanya dengan teratur, tentu toko menjadi terlihat lebih rapi. Konsumen pun akan lebih mudah menemukan barang ketika mencarinya ya, Bun. Agar terlihat rapi, gunakanlah etalase dan juga rak untuk menempatkan barang dagangan. Pisahkan barang-barang sesuai dengan kelompoknya. Jangan mencampurkan antara bahan makanan dengan sabun. Yang kelima, perhatikan kebersihan toko ya, Bun. Tips membuka usaha warung sembako yang kelima yaitu memperhatikan kebersihan toko. Toko yang bersih membuat pembeli dan juga kita merasa lebih nyaman. Calon pembeli akan lebih tertarik dengan toko yang memperhatikan kebersihan lingkungan. Selalu bersihkan toko sebelum kita membukanya. Periksa dan pastikan semua barang ada di tempatnya. Dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan, kita juga mencegah hewan seperti kecoa dan tikus bersarang di dalam toko. Selanjutnya, Bun, yang keenam, pilih sembako yang berkualitas. Bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Kelas ini dibuat berdasarkan kualitasnya ya, Bun. Sebaiknya Anda menjual sembako dengan kualitas terbaik. Barang dengan kualitas yang lebih bagus akan disukai pelanggan meskipun harganya relatif lebih tinggi. Anda juga dapat menyediakan barang dagangan dari dua kualitas yang berbeda. Hal ini bisa kita lakukan jika tidak ingin pelanggan pindah ke lain hati karena harganya yang lebih mahal. Biarkan pembeli yang memilih barang berdasarkan kualitas dan kemampuannya ya, Bun. Kita juga harus menjaga kejujuran kepada pelanggan. Katakanlah kondisi kualitas barang berdasarkan faktanya. Jika kita ingin mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga rendah, carilah pemasok yang tepat. Bunda
bisa mencari pemasok di pasar atau meminta rekomendasi dari sesama pemilik warung ya Bun. Selanjutnya, tetapkan strategi penjualan. Toko sembako yang sukses dimulai dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Jangan ragu untuk melakukan promosi agar masyarakat lebih mengenal usaha kita. Promosi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya Bun. Ada cara konvensional seperti menyebarkan pamflet dan brosur. Ada pula cara pemasaran yang lebih modern seperti menggunakan media sosial. Di era disrupsi seperti sekarang ini, mempromosikan usaha melalui media sosial adalah pilihan yang tepat. Hampir semua orang memiliki gadget dan berpotensi untuk melihat iklan. Selanjutnya Bun, selain menetapkan strategi penjualan, yang kedelapan, memberikan pelayanan terbaik ya Bun. Jangan biarkan pergi karena pelayanan yang Anda berikan kurang memuaskan. Selalu bersikap ramah dan menghargai pelanggan dapat membuat mereka menjadi lebih senang ketika berbelanja ya Bun. Kombinasi antara toko yang bersih dan rapi, barang yang berkualitas, promosi serta pelayanan yang ramah akan membuat pelanggan akan kembali berkunjung ke toko kita terus-menerus. Jangan lupa untuk menyambut pelanggan yang baru datang dengan mengucapkan salam seperti selamat datang, silakan berbelanja. Ucapkan terima kasih setiap pembeli akan meninggalkan toko. Selanjutnya, pembukuan warung sembako ya Bun. Hal terakhir yang tak boleh kita lewatkan yaitu pembukuan. Mengapa harus melakukan pembukuan? Transaksi sekecil apapun yang Anda lakukan dalam bisnis warung sembako harus dicatat. Pembukuan biasanya didokumentasikan dalam buku kas. Data di dalamnya akan memudahkan Anda memantau status keuangan toko. Apakah Anda mengalami keuangan atau kerugian? Data ini juga dapat dijadikan acuan untuk evaluasi strategi bisnis ya Bun. Begitu besar manfaat pembukuan dalam sebuah bisnis. Sayangnya tak semua orang memahami cara melakukan pembukuan. Oleh sebab itu, hadirlah buku warung untuk menangani masalah. Buku warung merupakan sebuah aplikasi pembukuan yang memudahkan para pemilik usaha. Apa saja keunggulan dari buku warung? Inilah keuntungan yang akan didapat dengan memasang aplikasi buku warung di ponsel pintar Anda. Anda hanya perlu memasukkan data, perhitungan akan dilakukan otomatis oleh aplikasi ya Bun. Begitu juga data tersimpan otomatis dan dijamin aman. Memungkinkan bunda-bunda juga yang mengelola pembukuan lebih dari satu unit usaha mencatat utang pelanggan dan mengirimkan pesan pemberitahuan secara otomatis. Itu yang saya rasakan setelah menggunakan aplikasinya ya Bun. Segera lakukan perencanaan dan mulailah bisnis kita mulai dari sekarang. Usaha yang sukses selalu diawali dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang serius. Oke, mungkin bunda-bunda untuk ngobrolnya sampai di sini dulu ya Bun. Tinggalkan pesan di kolom komentar apa saja sih yang akan ditanyakan, semoga saya bisa jawab. Salam sukses, jangan pantang menyerah ya Bun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Ikuti video selanjutnya. Terima kasih ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.